Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di PKK. Bincang kesana kemari, bukan bursa kerja khusus. Ya, kali ini di episode 3 aku pengen bahas kultur shock yang aku alami ketika di Korea. Ya, langsung ke pembahasan. Yang pertama, aku itu kaget budaya mandi bareng di Korea. Ya, mandi bareng. Biasanya itu disediain tempat di pabrik itu biasanya namanya shower, tempat mandi. Tempat mandi itu dipakai biasanya itu setelah pulang kerja, para karyawan itu biasanya mandi bareng, tapi dibedain antara laki-laki dan perempuan. Ya kali bareng-bareng, tapi tetap aja kan pas pertama kali aku mandi bareng itu kayak ngerasa malu, awkward. Soalnya kan lihat kanan kiri, lihat kayak gitu kan pasti ya aneh, rasanya lucu. Makanya pas dulu awal-awal aku tuh nunggu sepi baru berani mandi. Tapi sekarang bodo amat, mandi aja. Dulu lucunya itu pas ada orang baru, itu juniorku, dia itu nggak tahu mandinya di mana, dan pada akhirnya dia itu salah tempat shower. Padahal itu cuman toilet sama laundry, dikira itu shower, dan dia mandi di sana. Wah, itu parah banget sumpah. Pakai selang, padahal disediain tempat mandi, ada shower, air hangat, itu kan enak. Dia malah mandi di toilet, katanya dia nggak tahu. Ya bayangin aja kalian harus mandi bareng-bareng gitu, bayangin aja pasti lucu. Tapi ya lama kelamaan bodo amat sih ya. Itu yang membuat aku kaget, tapi sekarang ya biasa aja. Kalau kalian gimana guys, mandi bareng atau kalian nunggu sepi dulu? Dan culture shock yang kedua itu budaya minum biasanya itu soju atau mekju atau yang lain lah ya. Itu kayak hal yang biasa, hal yang lumrah dilakuin di sini. Ibarat kayak soju dan sejenisnya itu ya ibarat jamu. Mandorku kalau kerja itu pasti itu minum soju. Kadang kalau udah terlalu banyak minum, dia itu resek, dia itu kayak sumpah manasin. Baunya udah bau soju, udah linglung. Kadang bahaya banget kalau naik atau mengendarai forklift Cigeca. Dia kan kalau tidur, kalau istirahat di kamarku, dia itu banyak bawa itu soju, 3 botol 2 botol, taruh kulkasku. Tapi ya terserah dia lah. Ya di sini kayak minum tuh udah hal yang biasa. Kalau udah umurnya lah ya, kayaknya segitu sih. Kita udah baru cukup umur baru boleh minum. Soalnya dulu aku pernah ketemu sama orang Korea, anak muda gitu, nggak berani mau beli soju kayaknya, terus minta tolong ke aku, temanku, tapi ya aku beliin, tapi pakai ATM-nya dia nggak tahu ATM-nya siapa. Soalnya kayaknya dia pernah ditolak, dia bilang ditolak, mau beli itu ditolak. Terus akhirnya minta tolong ke aku sama temanku. Kayak hal yang lumrah lah ya minum di sini. Dan biasanya ada acara itu wisik itu makan bersama biar nambah apalah ya istilahnya, bonding, sambil makan bareng, minum bareng. Itu salah satunya untuk mempererat hubungan. Saya sama kayak tadi, mandi bareng itu juga untuk mempererat hubungan, kesetaraan gitulah.
Dan yang buat aku kaget, culture shock ketiga adalah orang sini itu fashionable semua guys. Ya dari anak kecil, remaja sampai orang tua itu paham sama yang namanya fashion. Jadi kalau aku keluar kemanapun itu lihat fashionnya orang-orang sini tuh bagus-bagus guys, nggak ngasal-ngasal. Pokoknya ya dilihat itu pantas gitulah. Dan ya culture shock yang keempat itu orang Korea kurang nyaman dengan orang asing. Walaupun saya sendiri itu nggak ngalamin guys. Katanya orang-orang Korea itu rasis, tapi alhamdulillahnya yang aku rasain di sini hampir 2 tahun itu aku nggak mengalami yang namanya rasis. Malah orang sini tuh baik-baik. Kayak contohnya itu aku kan nggak suka pakai jaket musim dingin. Ini kondisi lagi musim dingin. Kalau aku keluar ke CU atau ke GS minimarket itu tuh pasti ditanyain, kenapa aku nggak pakai jaket musim dingin? Kan kadang aku cuman pakai celana pendek. Kok pakai celana pendek, emang nggak dingin? Orang-orang sana tuh peduli guys. Alhamdulillah ya itu nggak ngalamin yang namanya rasis atau apapun itulah yang membuat orang asing tuh nggak nyaman. Yang aku alamin di sini tuh baik-baik aja. Malahan kemarin aku sampai dikasih itu Mokdori itu sial sama taksi, supir taksi. Karena kan ya itu nggak pernah pakai jaket musim dingin, kaos, jaket biasa, celana panjang udah. Ditanya emang nggak dingin? Aku bilang ya dingin tapi masih bisa ditahan. Ya terus diajak ngobrol-ngobrol. Kemarin itu ngobrolin sampai mana-mana lah, walaupun aku itu masih agak lama nyerna orang Korea ngomong tuh masih agak kesusahan. Kemarin diajak ngobrol budaya-budaya sini, kenapa orang Korea lebih milih apartemen. Katanya orang Koreanya sendiri di sini tuh kontur tanahnya itu bagus kalau dibuat apartemen. Jadi di sini tuh banyak apartemen. Terus di sini kan negara 4 musim, itu yang membuat lebih nyaman tinggal di apartemen daripada di rumah-rumah biasa. Terus katanya orang-orang sini itu kalau nikah itu laki-laki perempuan itu bakal ikut laki-laki atau enggak kebalik, intinya gitu ya, hampir sama kayak Indonesia lah. Terus kemarin yang aku dapat info dari supir taksi itu, katanya kalau mau hari raya Cina itu Imlek, nggak tahu ini bener atau enggak, tapi biasanya itu pabrik-pabrik sepi selama mendekati hari raya itu atau Imlek itu yang bilang orang Koreanya sendiri. Ya untuk selanjutnya kita sharing-sharing aja lah ya guys. Mau sedikit berbagi pengalamanku di sini, walaupun di luar konteks tapi nggak apa-apa lah ya. Karena lagi pengen terbiasa untuk mengeluarkan apa yang di pikiran. Soalnya kalau dipendem itu bikin stres guys. Ya kayaknya nggak jadi aku sharing-sharing karena apa? Karena aku udah ngantuk guys. Ini aku posisi lagi pulang kerja. Tadi nggak lembur sih, pulang jam 5. Tapi tiba-tiba pengen buat video. Tapi ya ini lihat sendiri masih ngantuk. Jadi kita sharing-sharingnya next video, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen. Di subscribe dulu, oke? Di follow.
Sampai ketemu di next video. Bye bye.